Bagaimana kondisi kalian hari ini? Bagaimana keadaan kalian pada hari ini, anakku sekalian? Sehat, alhamdulillah, ya. Iya. Jadi yang tadi mempersiapkan diri untuk masuk di ruangan harus dengan dalam keadaan fit, ya. Baik, anakku sekalian, seperti biasa pada saat pembelajaran kita akan mulai. Pak Guru minta ketua kelas Faros ya untuk memimpin doa. Silakan Faros. Teman-teman, kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah hadir ya? Alhamdulillah. Kemudian Pak Guru harapkan pada saat pembelajaran ini berlangsung semua dalam keadaan tenang dan tertib. Tidak ada yang keluar masuk ya pada saat pembelajaran berlangsung. Tadi Pak Guru sudah beritahu agar mempersiapkan diri. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kita akan masuk ya mengenai materi sistem peredaran darah pada manusia. Ya, baik anakku sekalian, dalam hal ini Pak Guru menyampaikan bahwa seperti yang tadi Guru sampaikan bahwa siswa yang datang ke sekolah itu pada saat pagi hari jelas menggunakan sarana transportasi. Ya, apa transportasi? Pengangkutan. Ya, yang rumahnya mungkin setengah kilo, 1 kilo, ya, menggunakan kendaraan baik motor maupun mobil. Yang rumahnya cuma 5 langkah dari rumah, hanya berjalan kaki. Baik anakku sekalian, mari kita bersama-sama menyimak ya mengenai sistem transportasi pada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Guru ingin bertanya, siapa yang rumahnya dekat dari sekolah? Ada yang rumahnya dekat dari sekolah? Iya. Yang tadi ke sekolah menggunakan apa? Motor? Iya. Yang lain?
jalan kaki. Oke, baik. Itu namanya apa? Yang tadi jalan kaki, kemudian ada yang mungkin naik motor, naik taksi, transportasi, atau pengangkutan. Iya, alhamdulillah. Terus kemudian berarti semua hari sudah hadir. Jantung, darah, dan pembuluh darah. Di sini ada kata kardiovaskular. Kardio itu dari kata jantung, vaskular itu artinya pembuluh. Jadi sistem peredaran darah ini disebut juga dengan sistem kardiovaskular ya. Fungsinya ini untuk mengedarkan atau memindahkan zat dari dan ke sel-sel tubuh. Jadi dari sel atau menuju ke sel ya. Intinya adalah ada zat-zat yang akan dibawa ke sel atau dibawa dari sel gitu ya. Nanti sistem ini akan melibatkan darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang beredar adalah darah, yang memompa adalah jantung, beredarnya di dalam suatu pembuluh yang namanya adalah pembuluh darah. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu mulai dari darah, jantung, lalu pembuluh darah. Yang pertama, kita akan bahas darah ya. Darah ada di dalam pembuluh darah ya. Kelihatannya kalau kita lihat sekilas darah itu merah warnanya, cair dan berwarna merah. Padahal di dalamnya ada yang namanya plasma. Plasma itu cairan ya, cairan. Kemudian ada juga sel-sel darah. Nah, ini komponen darah. Bukan hanya cairan berwarna merah, tapi ada plasma darah dan ada sel-sel darah. Plasma darah itu adalah cairan yang berwarna kuning ya, warnanya ternyata kuning. Dia fungsinya mengangkut nutrisi untuk tubuh. Plasma darah ini terdiri dari 92% air. Jadi kebanyakan air ya, 92%, sisanya 8% itu ada protein, ada glukosa, kemudian ada antibodi atau imunoglobulin dan elektrolit atau ion-ion. Kemudian padatannya, kan tadi plasma cairan ya, padatannya itu sel-sel darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Ya, sel darah merah nama lainnya eritrosit, sel darah putih leukosit, keping darah trombosit. Nah, ini darah kalau misalkan diendapkan pakai alat sentrifugasi, namanya alat sentrifugasi ya, nanti yang namanya sel darah merah itu akan terendap di bawah ya, posisinya paling bawah itu adalah eritrosit. Sekitar 45% dari cairan darah kita itu adalah eritrosit. Kemudian plasma darah itu akan ada di atas karena cair ya. Nanti lebih banyak nih si plasma darah ini, ada 55%. Jadi paling banyak bagian dari darah kita itu adalah plasma. Di tengah-tengah ada kurang dari 1% itu terdiri dari leukosit dan trombosit. Jadi seperti itu ya. Itu kadarnya masing-masing komponen-komponen darah kita. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu sekarang, mulai dari sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit biasa disebut sebagai sel darah merah karena warnanya yang merah. Kenapa warnanya bisa merah? Karena eritrosit ini mengandung pigmen berwarna merah yang namanya adalah hemoglobin. Ya, jadi merahnya itu dari si hemoglobin. Warna merahnya juga bisa macam-macam. Ada merah pucat, ada merah terang. Itu semua tergantung kadar oksigen yang diikat oleh si hemoglobinnya itu ya. Nah, jadi hemoglobin itu fungsinya mengikat oksigen dan karbon dioksida. Kemudian jumlah normalnya adalah 4-5 juta sel per milimeter kubik pada wanita atau 5-6 juta sel per milimeter kubik darah pada pria. Nah, kenapa pria lebih banyak? Karena kalau kita rata-ratakan ya, besar tubuh pria biasanya lebih besar daripada perempuan dan aktivitas pria juga lebih banyak sehingga lebih banyak membutuhkan oksigen sebagai sumber energi ya. Kemudian bentuk eritrosit itu dia bulat bikonkav. Bikonkav itu berarti dia gepeng di tengah atau cekung ya, tidak memiliki inti sel, jadi dia tidak punya kromosom. Kemudian diameternya sekitar 8 mikrometer, tebalnya adalah 1 mikrometer di tengah dan 2 mikrometer di bagian tepinya karena bentuknya cekung. Nah, seperti ini ya. Jadi di bagian tengahnya lebih tipis daripada di bagian pinggirnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sel darah putih atau leukosit ya. Leukosit ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi dia membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, berdasarkan strukturnya, sel darah putih ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu granulosit dan agranulosit. Yang granulosit atau bergranul terbagi menjadi basofil, neutrofil, dan eosinofil. Yang tidak bergranul terbagi menjadi limfosit dan monosit. Ya, untuk gambarnya masing-masing bisa kalian lihat pada gambar di sampingnya. Nah, lalu kemudian
Jumlah normal leukosit pada orang dewasa adalah 4.500 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah pada orang dewasa. Karena pada anak kecil atau bayi biasanya leukosit lebih banyak, dan pada ibu hamil juga biasanya leukosit jumlahnya lebih banyak ya. Nah, pada orang yang terserang virus HIV itu yang diserang tubuh, baik tubuh bagian atas, kepala, tangan, dan lain sebagainya, maupun tubuh bagian bawah ya, bagian kaki dan lain-lain. Jadi ada dua macam peredaran darah ya, ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu urutannya dari bilik kiri dipompa melalui aorta, diedarkan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung melalui pembuluh vena cava masuk ke serambi kanan ya. Jadi kalau diringkas, peredaran darah besar itu urutannya jantung, seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung ya. Lalu kemudian ada juga selain peredaran darah besar, satu lagi namanya peredaran darah kecil. Nah, kalau peredaran darah kecil ini urutannya adalah darah dari bilik kanan akan dibawa oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Lalu di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan CO2, dibawa kembali oleh pembuluh vena pulmonalis menuju ke jantung, yaitu ruangan serambi kiri. Jadi kalau diringkas, darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu apa sih? Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berbentuk tabung atau saluran. Ya, jadi pembuluh itu adalah saluran tempat darah mengalir. Ya kan, darah itu kan mengalir ke seluruh tubuh nih, membawa atau mengangkut nutrisi, oksigen, CO2 dan lain sebagainya. Di mana darah mengalir? Darah mengalir di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah berdasarkan strukturnya dan arah alirannya terbagi menjadi arteri, vena, serta kapiler. Yang pertama pembuluh arteri. Arteri itu adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung, beredar ke seluruh tubuh, terbagi menjadi aorta, arteri, dan arteriole. Aorta adalah pembuluh arteri terbesar yang keluar dari jantung, bercabang-cabang membentuk arteri, arteri kemudian bercabang-cabang membentuk arteri terkecil yang berhubungan langsung dengan kapiler, yaitu arteriole. Selanjutnya vena. Vena ini adalah pembuluh yang membawa darah dari sel-sel menuju ke jantung ya. Jadi arahnya vena itu menuju ke jantung, terbagi menjadi vena cava yang terbesar, pembuluh vena serta venule yang terkecil. Nah, kemudian venule dan arteriol itu berhubungan dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini adalah pembuluh yang berhubungan langsung dengan sel-sel. Nah, di kapiler inilah terjadi proses pertukaran zat-zat secara difusi. Selanjutnya perhatikan tabel perbedaan antara arteri atau nadi dengan pembuluh vena atau pembuluh balik ya. Denyut pada pembuluh arteri atau pembuluh nadi itu lebih terasa. Kenapa? Karena tekanan darah di dalam pembuluh arteri itu tinggi sekali. Jadi kalau kita pegang itu denyutnya kerasa. Karena tekanan yang tinggi itulah, maka jika pembuluh arteri dilukai, darahnya akan memancar. Sebaliknya kalau vena denyutnya nggak terasa karena tekanannya rendah, dan kalau dilukai darah hanya menetes. Arteri letaknya agak ke dalam, sementara kalau vena terlihat di permukaan kulit. Arteri warnanya merah terang karena kaya oksigen, vena pembuluhnya berwarna kebiruan dan miskin oksigen atau kaya CO2. Selanjutnya arteri tebal, kuat, dan elastis, kalau vena strukturnya tipis dan tidak elastis. Struktur seperti itu berkaitan dengan tekanan darah yang mengalir di dalamnya ya. Jadi arteri tebal karena tekanan darahnya tinggi, sementara vena tipis karena tekanan darah yang ada di dalam vena rendah. Arah aliran arteri selalu keluar dari jantung, sementara arah aliran vena selalu menuju ke jantung. Kemudian darah yang dibawa oleh arteri itu kaya akan oksigen, tapi ada satu pembuluh arteri yang tidak kaya oksigen, yaitu arteri pulmonalis, kaya akan CO2 ya, menuju ke paru-paru. Lalu pembuluh vena sebaliknya, darah yang dibawa itu kaya CO2 atau miskin oksigen, kecuali satu, yaitu vena pulmonalis yang kaya akan oksigen. Jadi vena pulmonalis itu membawa darah kaya oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Nanti kalian lihat lagi, review lagi video mengenai aliran darah di dalam jantung ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem transportasi manusia ya. Ada banyak sekali gangguan-gangguan atau penyakit pada sistem transportasi. Ini ada beberapa, hanya 11 yang kakak cantumkan di sini ya. Yang pertama hemofilia. Hemofilia ini adalah penyakit menurun
yang terpaut kromosom seks yang menyebabkan darah sukar membeku. Kemudian ada thalassemia. Thalassemia ini adalah penyakit menurun juga, penyakit menurun kromosomal yang menyebabkan kelainan sehingga eritrosit mudah rusak. Jadi harus transfusi darah terus. Kemudian anemia, penyakit di mana jumlah eritrosit terlalu sedikit sehingga tubuh kekurangan oksigen, jadi dia lemah lesu, lunglai gitu ya. Leukositosis, ini jumlah leukosit yang terlalu banyak berbahaya karena sistem imunnya jadi terlalu aktif, jadi bisa menimbulkan hipersensitivitas, alergi, bahkan bisa sampai autoimun ya. Dan jika sudah terlalu banyak bisa menyebabkan yang namanya leukemia atau biasa disebut orang kanker darah ya. Itu kalau sudah terlalu banyak sekali sehingga leukosit memakan eritrositnya. Sebaliknya ada yang namanya leukopenia, di mana jumlah leukosit terlalu sedikit sehingga sistem imunnya jadi lemah, jadi mudah sekali terserang penyakit. Lalu ada hipertensi dan hipotensi, ini kelainan pada tekanan darah. Kalau hipertensi, tekanan darah yang terlalu tinggi, akibatnya apa? Kalau tekanan darah terlalu tinggi itu bisa menyebabkan stroke itu pecahnya pembuluh darah gitu ya. Kemudian sebaliknya ada juga tekanan darah rendah. Kalau darahnya terlalu rendah, akibatnya tubuh kita jadi kurang suplai oksigen. Lalu ada juga yang namanya arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu berarti pengerasan pada pembuluh arteri. Nah, penyebabnya kalau arteriosklerosis ini penyebabnya adalah tumpukan kapur di dinding bagian dalamnya si arteri itu. Kalau artero, nah ini mirip nih, arterio dan atero. Ya, bandingkan nih perbedaannya. Kalau arterio, pengerasan arteri yang disebabkan adanya tumpukan kalsium, kapur atau kalsium di dinding sebelah dalam arteri. Sementara kalau atero, adanya tumpukan lemak atau kolesterol di dinding bagian dalam pembuluh arteri. Ya, itu bedanya. Selanjutnya ada juga pelebaran pembuluh vena. Pelebaran pembuluh vena itu bisa terjadi di betis atau di bagian rektum. Rektum itu sebelum anus ya, usus besar di yang tepat berada sebelum anus ya. Jadi biasanya kalau wasir atau hemoroid biasa disebut ambeien. Ya, ciri-cirinya ya pembuluh darah melebar. Kalau di kaki, kalau kaki kelihatan banget tuh varises ya, ada tonjolan-tonjolan ya. Kalau di rektum itu biasanya pembuluh darahnya menjulur keluar, biasa disebut ambeien. Lalu yang terakhir ada jantung koroner, itu akibat tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh arteri yang menyuplai darah ke jantung, sehingga jantung jadi kekurangan oksigen dan jantungnya jadi lemah. Karena lemah, jantung biasanya bisa kekurangan energi sampai kemudian bisa menyebabkan yang namanya serangan jantung. Nah biasanya sumbatan ini nih, sumbatan pembuluh koroner ini bisa terjadi karena rokok ya atau kolesterol. Nah, Adik untuk menyampaikan hasil diskusinya.
ya, biar hasil diskusinya bisa cepat untuk diselesaikan. Ayo, yang lain teman bantu juga kelompoknya, kerjasama dalam kelompok. Jawaban nomor 1, serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. 2. Jantung, bilik kanan, pembuluh nadi paru-paru, paru-paru, pembuluh balik paru-paru, jantung, serambi kiri. 3. Jantung dan upaya mengatasi gagal jantung dan upaya mengatasi gagal jantung. Menjaga berat badan, berhenti merokok, membatasi konsumsi miras, berolahraga secara teratur, menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah pada batas sehat. Berikutnya bagian-bagian jantung dan fungsi-fungsi jantung. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung kepada darah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya bos buat kelompok Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Stephanie dari Inti. Sistem transportasi sifatnya manusia. Bagian jantung pertama adalah aorta. Fungsinya adalah menghantarkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pulmonaris. Fungsinya adalah mengalirkan darah yang tidak mengandung oksigen dari jantung menuju paru-paru. Tiga adalah arteria. Fungsinya adalah mengalirkan darah yang berasal dari paru-paru yang mengandung oksigen yang membawanya pada ventrikel kiri. Nomor 4 adalah ventrikel kiri. Fungsinya adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh untuk mengalirkan oksigen. Yang kelima adalah serambi kanan. Yang fungsinya adalah menerima darah yang memiliki kandungan oksigen rendah dan karbon dioksida tinggi dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah vena. Adalah vena cava. Fungsinya adalah darah yang dibawa oleh pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan juga kaki. Darah jenis ini mengandung banyak Nomor 7 adalah atrium kanan. Yang fungsinya adalah menerima darah yang memiliki kandungan oksigen rendah dan karbon dioksida tinggi dari tubuh darah vena. Nomor 8 adalah vena cava superior. Yang fungsinya adalah pembuluh darah yang menerima darah dari kepala dan belakang. Nomor 1 bagian B. Pada organ jantung tersebut terdapat dua katup yang memisahkan serambi dan bilik. Apa perbedaan dari dua katup? Jawabannya adalah satu adalah katup mitral. Terbuka yang menjadi pintu bagi aliran darah yang kaya oksigen dari serambi kiri ke bilik kiri. Dan yang kedua adalah katup tricuspid. Terbuka yang banyak mengalir aliran darah dari serambi kanan ke bilik kanan. Nomor 2 bagian B adalah dari organ jantung tersebut. Bagaimanakah urutan darahnya? Jawabannya adalah jantung bilik kiri. Aorta
biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan upaya cara mengatasinya? Jawabannya adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat jantung kekurangan darah karena penyumbatan. Dan cara pengatasannya adalah nomor 1 adalah berhenti merokok, nomor 2 adalah hindari stres, nomor 3 adalah hipertensi. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia pos buat teman kita dari kelompok 2. Ini adalah lokasi dan fungsinya adalah mengatur aliran darah. 2. Atrium kanan, ventrike kanan, arteri pulmonalis paru-paru, jantung, vena pulmonalis, atrium kiri, vertikal kiri, dan aorta. 3. Aritmia, perubahan gaya hidup dan obat-obatan. Atrium kanan atau kiri. Yang kuat bacanya Bagian jantung 1, atrium kanan kiri, fungsi menerima darah dan memompanya ke vertikal. 2. Vertikal kanan kiri, fungsinya memompa darah ke paru-paru. 3. Kutub AB, mengatur aliran darah antara atrium dan vertikal. 4. Katup semilunar, membuka saat ventrial memompa darah. Myokardium memompa darah. Dan elektrikal mengatur detak jantung. 7. Perikardium, fungsinya menjaga jantung dan menjaga jantung di tempatnya. 8. Vena membawa darah ke luar jantung. Kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami. Tentang apa itu? Silakan, mana yang mau baca silakan. Nomor 1, kutub atrioventrikular mengatur aliran darah. Yang kedua, katup semilunaris mengatur aliran darah keluar dari jantung. Nomor 2, jantung biling kiri, aorta, pembuluh nadi, arteri, tubuh, vena, serangan kanan, bilik kanan, jantung. Nomor 3, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Untuk mengatasinya dapat dilakukan perubahan gaya hidup seperti mengatur pola makan, berolahraga secara teratur. Nomor 1, bagaimana denyut nadi setelah berlari-lari jika dibandingkan dengan denyut nadi pada waktu beristirahat? Denyut jantung saat kita berlari akan lebih tinggi daripada saat kita berjalan. Kedua, apakah ada perbedaan denyut nadi rata-rata antara anak laki-laki dan perempuan?
Denyut nadi cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, tingkat kebugaran fisik, dan aktivitas fisik, bukan jenis kelamin. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, terima kasih. Mungkin sebelum ini kita tutup dengan doa dulu. Silakan berdoa untuk kelas. Terus silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran ini. Kembali ke kelas yang tertib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.